Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Selamat pagi Bapak Ibu Guru yang berhormat dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan tentang proyek 2. Hari ini kami akan menjelaskan tentang briefing question matematika, IPS, PPKN, agama, IPA, bahasa Inggris, PJOK, SBK, TIK, Korego, PKT, Bahasa Indonesia, BK, dan kesimpulan. Introduction. Perkenalkan, nama saya Jocelyn. Perkenalkan, nama saya Billy. Perkenalkan, nama saya Nicole. Perkenalkan, nama saya Elizabeth. Briefing question. Bagaimana cara membangun daya juang dalam Merdeka Belajar? Cara membangun daya juang dalam Merdeka Belajar adalah memberikan semangat, tidak menyerah, dan pantang menyerah. Matematika. Soal 1. Sebuah roket diluncurkan dari suatu tempat dan mencapai ketinggian h meter setelah t detik. Jika ketinggian roket dirumuskan dengan 6t pangkat 2 kurang 3t, tentukan tinggi roket setelah 5 detik. Diketahui persamaan h 6t pangkat 2 kurang 3t. Ditanya, tinggi roket setelah 5 detik. Jawaban h sama dengan 6 buka kurung 5 tutup kurung pangkat 2 kurang 3 buka kurung 5 tutup kurung. H 6 buka kurung 25 tutup kurung kurang 15. H 150 kurang 15 lalu H 135 meter. Jadi tinggi roket setelah 5 detik adalah 135 meter. Sebuah truk mengangkut X ton beras dan 3X kurang 2 ton kacang sehingga berat muatan seluruhnya B ton. A. Nyatakan B dalam X, kemudian sederhanakan. B. Jika X sama dengan 3, hitunglah nilai B. Diketahui beras X ton, kacang 3X kurang 2 ton. Seluruh muatan B. Ditanya, A. B dalam X dan sederhanakan. B. Nilai B sama tanda tanya. Jika X sama dengan 3. Jawaban A. Seluruh muatan sama dengan B. 1X tambah 3X kurang 2 sama dengan B. 4X kurang 2 sama dengan B. B sama dengan 4X kurang 2 ton. B X sama dengan 3. B sama dengan 4X kurang 2. B sama dengan 4 buka kurung 3 tutup kurung kurang 2. B sama dengan 12 kurang 2. Lalu B sama dengan 10 ton. Jadi nilai B dalam X adalah buka kurung 4X kurang 2 ton. Nilai B sama dengan 11 ton. IPS dan PPKN. Pengertian dari interaksi antar ruang adalah interaksi antar ruang adalah pergerakan atau pergeseran sesuatu dari suatu wilayah ke wilayah lain atau dari wilayah asal ke wilayah tujuan. Konsep ruang dan interaksi antar ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pendidikan di desa cenderung minim memiliki fasilitas yang ada di perkotaan. Maka bisa orang di desa pergi dan tinggal di perkotaan agar mereka dapat bersekolah dengan fasilitas yang lengkap dan mendapatkan pendidikan atau ilmu baru. Sistem pendidikan di kota memiliki banyak fasilitas, manajemen yang lebih baik, pengajaran yang lebih profesional dan konsisten. Tidak hanya terpusat pada satu pendidikan saja. Semua pendidikan ada, mulai dari pendidikan sains, ekonomi, mekanik, elektro, komputer, informatika, desain, multimedia, hukum, dan lain-lain. Budaya. Contoh pengaruh interaksi antar ruang di bidang budaya adalah siswa-siswi Tarakanita II sedang menarikan tari piring yang berasal dari suku Minangkabau. Maka terjadilah interaksi pertukaran budaya dan pelestarian budaya. Terjadinya perkawinan antara suku dengan budaya yang berbeda. Sosial.
Contoh pengaruh interaksi antar ruang di bidang sosial adalah terjadinya saling ketergantungan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Lalu adanya pergerakan manusia atau mobilitas penduduk dari desa ke kota. Kenapa bisa terjadi saling ketergantungan antar wilayah yang satu dengan yang lainnya? Karena perbedaan sumber daya yang dihasilkan, budaya, dan lain-lain. Maka terjadinya saling ketergantungan antar wilayah. Politik. Contoh pengaruh interaksi antar ruang di bidang politik adalah Jokowi dan Prabowo melakukan debat calon presiden. Dilakukan agar presiden terpilih secara adil dan sesuai dengan kemampuan calon. Pemilihan model sistem pemerintah dan demokrasi. Bagaimana pemerintah Indonesia mengatasi dampak interaksi antar ruang di bidang pendidikan? Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan. Interaksi antar ruang dapat memudahkan penyebaran informasi dan pengetahuan, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. PPKN, Norma Agama Sumatera. Tradisi tabuik merupakan upacara tradisional masyarakat Sumatera. Tabuik dilakukan untuk mengenang kisah kepahlawan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kedua cucu Rasulullah SAW gugur dalam peperangan di Karbala, Irak pada tahun 10 Muharram 61 Hijriah (681 Masehi). Perayaan tabuik di Sumatera dilaksanakan pertama kali oleh Syekh Burhanuddin menikah dengan wanita asal Sumatera yang keturunannya disebut sebagai keluarga tabuik. Upacara tabuik biasanya dilaksanakan dari 1 sampai 10 Muharram setiap tahun. Tabuik ini jadi salah satu festival tahunan yang sering digelar di Sumatera. Norma kesopanan Sumatera, seperti ungkapan Irunciang, Jam, Mancucuk, Sandiang, Jan Maluku, Trucing, jangan menusuk, Sanding, jangan melukai, artinya adalah suatu perkataan yang memukai atau menyakiti hati seorang. Salah satu makna yang tersifat dari ungkapan tradisional ini adalah jika seorang memiliki kepandaian, mempunyai ilmu, ketika berbicara pelihara mulut, dan berkata pelihara lidah, sehingga seorang yang mempunyai ilmu dapat mempergunakan dengan baik dan membawa keuntungan atau kemaslahatan bagi khalayak ramai dan masyarakat. Norma kesusilaan Sumatera. Pakaian adat yang disebut ASEAN Gede, arti dari baju adat Sumatera adalah simbol restu, kasih sayang, dan persatuan. Baju adat Sumatera laki-laki. Pakaian adat laki-laki Sumatera berbahan beludru. Ini dihiasi dengan selendang berwarna emas di pundak kanan. Warna untuk baju ini adalah merah tua dan hitam. Baju adat wanita Sumatera berbahan beludru dihiasi dengan ikat pinggang berwarna emas. Baju ini berwarna merah tua dan hitam. Norma hukum Sumatera. Sumatera Barat yang dikenal sebagai Minangkabau memiliki adat dan budaya yang perlu dijaga kelestariannya. Minangkabau adalah satu-satunya suku yang menganut sistem matrilineal di Indonesia. Dalam adat Minangkabau yang menganut matrilineal, maka secara tidak langsung semua harta dibagikan kepada anak perempuan. Apabila sebuah keluarga memiliki banyak anak perempuan, maka harta warisan dibagi sama rata. Jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka garis keturunan pada keluarga tersebut terputus karena tidak ada yang mewariskan.
Harta warisan atau di Minangkabau disebut dengan harato pusako terjadi menjadi dua, yaitu harato pusako tinggi dan harato pusako rendah. Harato pusako tinggi atau harta pusaka tinggi terdiri dari dua jenis, yaitu pertama benda berwujud yang disebut pusako, dan yang kedua adalah harta yang tidak terwujud disebut sako, yang berasal dari nenek atau nenek moyang. Agama. Dan ini adalah contoh-contoh doa agama dari teman-teman kami. IPA dan bahasa Inggris. Mutualism. The common sunflower has a green erect stem covered in coarse hairs, growing on average around 2 meters tall. They always face the sun. They follow the sunshine. That's why their name is sunflowers. Bees are actually omnivores, and their meat is microbes. Bees are winged insects closely related to wasps and ants, known for their roles in pollination, and in the case of the best known bee species, the western honeybee, for producing honey. The bees land in a flower. They get some pollen on their hairy bodies, and when they land in the next flower, some of the pollen from the first one rubs off, pollinating the plants. This benefits the plants. In this mutualistic relationship, the bees get nectar from the flower, and the flowering plants get help to reproduce. Both of them get benefits. That's why it calls as mutualism. Sunflowers needs pollen to reproduce, and the bees could provide it by moving from one flower to the other. Bees need nectar to Bees need nectar to survive, and in order to get it, they have to collect it from the sunflowers. When they collect it, pollination happens that benefit the sunflower and the bees themselves. Commensalism. Sharks usually have a pointed snout extending forward and over a crescentic mouth set with sharp triangular teeth. Sharks are carnivorous. Remora fish are thin, elegant, and rather dark fish that are often black or brown in color. Their heads are long and flat, with the lower jaw. Remora are carnivorous. The relationship between remora fish and shark can be considered as commensalism. Remora attaches itself to the shark to travel to different parts of the sea by floating with the shark. It helps the remora
fish to travel without burning energy, and they also get protection. They also get food from sharp food dropped by the shark, but the shark doesn't get anything. That's why it's called commensalism. One get benefit, the others get nothing. Competition. Lions usually have coats that are yellow, gold, and adult males have shaggy manes that range in color from blonde to reddish brown to black. The length and color of a lion's mane is likely determined by age, genetics, and hormones. Lions are carnivores, which means lions eat meat. Lions are also considered mammals. Mammals are animals that breathe air, has backbone, and grows hair at some point in its life. Meanwhile, hyenas have spotted that may look unusual. They also have large head with long, thick, muscular necks and powerful jaws, which gives the hyenas the strongest bite of any mammal. Their front legs are longer than their back legs. Hyenas are mammals too. They often consider scavengers, but they are also traditional carnivores. The relationship between hyenas and lions are complicated, since lions and hyenas cover the same ground, hunt the same prey, and scavenge the same remains of animals. Consequently, they steal fruit from each other, chase each other, and even kill each other's young. They compete for the same prey. That's why it's called competition. Predation. Wolves have larger and bulkier muzzles than coyotes, shorter and more rounder tails, and shorter and buskier tails. Shorter and more rounder ears, and shorter and bushier tails. Female wolves weigh around 70 to 80 pounds, while males weigh around 95 to 100 pounds. Wolves are carnivorous, and they prefer eating large hoofed animals such as deer, moose, and elks. Moose is the largest member of the deer family. They stand up to 7 feet tall, sporting dark brown fur and shoulder hump. Female moose 3.5 plus years old, average 836 pounds. Mooses are herbivores. They enjoy eating wios, aspen, and balsam fir trees. An ongoing study of the wolf-moose relationship has confirmed the two large animals are inequally interdependent. Wolves are the natural predator for moose, and moose make up 90% of wolves' diet. The rest is beavers and snow hares, which means moose is the main prey for wolves. Wolves will chase the moose, and the moose will try to escape by running. Moose as the prey got harmed by the predator of wolves. That's why it's called predation. Parasitism. A dog is an animal that lives on land and can be a pet. They usually eat meat, and there are some types of dogs, such as French dogs, bulldogs, Labrador retriever, German shepherd dog, and dog is a carnivore. Ticks body about 3 to 5 inches. They live by sucking animal blood. They live to like a very such an animal as a dog. Ticks are also carnivores. Ticks stick on a dog hair and suck dog's blood. The impact of dog will feel itchy and hurt. That is called parasitism. As ticks as the parasite of the dog, parasitism happens one gets the benefit, which is ticks, and one other gets harm, which is dog. Dog live by eating meat and bone, while tick live by sucking blood. Pejo Oka.
Manfaat senam pelajaran Pancasila dapat menjaga kesehatan jantung, berat badan lebih terjaga, membantu meningkatkan mood, tidur pun menjadi lebih nyenyak, membantu memperkuat imun tubuh. SBK. Alat musik yang kami gunakan adalah Elizabeth menyanyi dan menggunakan alat kotak, Billy menyanyi dan menggunakan botol yang berisi beras, Jocelyn bermain keyboard, dan Nicole bermain pianika. Choral Draw. Dan ini adalah contoh-contoh choral draw dari teman-teman kami. Sekarang kami akan mempresentasikan tentang PKT, BI, dan BK. Kompetens. Kami merasa kompetens karena kami dapat mandiri untuk bekerja sendiri-sendiri dalam tugas dan juga bersikap terampil pada segala hal yang kami hadapi dengan sepenuh hati. Conviction. Kami merasa conviction karena kami bekerja tanpa mengukur waktu dan bekerja keras, dan kami harus konsisten pada proyek ini agar dapat berjalan dengan lancar dan tanpa masalah. Pergi ke sungai seorang diri, bersihkan diri sambil berenang. Jika kamu mampu mandiri, semua pasti merasa senang. Di rumah pelihara marmut. Marmut suka makan beras. Jangan kalah sama semut yang selalu bekerja keras. Tak boleh angkuh, nanti dirimu mudah terjatuh. Ilmu jangan hanya dihafalkan, namun juga harus diperhatikan. Syair. Dengarlah para anak muda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu itu tak akan habis dijeda untuk bekal sepanjang usia. Belajarlah harus semangat, rajin tekun serta giat, agar ilmu mudah didapat, masa depan semakin dekat. Kesimpulan, tanggung jawabku dalam kemerdekaan adalah mengisi kemerdekaan dengan cara mengikuti upacara dengan tertib, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati pahlawan-pahlawan yang telah berkorban bagi Indonesia, saking bertoleransi antar masyarakat tanpa memandang suku, agama, maupun budaya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Siapa saya? Cerdas berintegritas, itu saya.